Video ini dibuat untuk menjelaskan kembali tentang materi 1 sampai materi 11 mata kuliah Pancasila. Dosen pengampu Bapak Dr. Metroyadi SH MPD dan Bapak Zain Ahmad Fauzi MPD. Saya Naila Azizah dengan NIM 2310125320051. Sekarang sedang berada di kampus PGSD Universitas Lambung Mangkurat. Selamat menyaksikan. Materi 1 tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Dalam bahasa Sanskerta, Pancasila itu terdiri dari dua kata, yaitu Panca yang artinya 5 dan Sila yang artinya dasar. Sebelum lahirnya Pancasila, nilai-nilai dari Pancasila telah hadir dalam diri bangsa, seperti pada zaman sebelum kemerdekaan. Yang pertama itu ada zaman Kerajaan Kutai, di mana masyarakat Kutai yang pertama kali menampilkan nilai-nilai sosial, politik, dan ketuhanan dalam membentuk kerajaan serta sedekah kepada para Brahmana. Nah, pada prasasti Raja Mulawarman memberi sedekah kepada para Brahmana, dan para Brahmana membangun yupa itu sebagai tanda terima kasih kepada Raja yang dermawan. Yang kedua, Kerajaan Sriwijaya. Pada zaman ini, agama dan kebudayaan dikembangkan dengan mendirikan suatu universitas agama Buddha yang mana sangat terkenal di Asia Selatan. Cita-cita Kerajaan Sriwijaya yaitu tentang kesejahteraan bersama dalam suatu negara yang disebut dengan Vanua Sriwijaya Siddhartha Subika. Zaman Majapahit, di mana nilai-nilai Pancasila terwujud dalam toleransi beragama, sosial budaya, dan sebagainya. Di mana yang sangat melekat sampai sekarang ialah Sumpah Pelapa dari Mahapatih Gajah Mada. Dan dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca telah terdapat istilah Pancasila tersebut. Pemerintahan Kerajaan Majapahit itu musyawarah dan mufakat. Zaman penjajahan yang paling bekas adalah penjajahan Belanda, yang dimana Belanda menjajah Indonesia selama 35 tahun, 350 tahun, kemudian Belanda mendirikan VOC, penuh dengan paksaan. Kebangkitan nasional munculnya karena adanya perasaan senasib dan sepenanggungan dengan istilah nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme. Awal mula kebangkitan nasional Indonesia dengan adanya Budi Utomo. Penjajahan Jepang berlangsung selama 3,5 tahun, tetapi penyiksaan yang sangat berat yang dialami oleh bangsa Indonesia. Mereka melaksanakan Romusa, Pancasila yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan landasan filsafat negara Republik Indonesia. Namun, nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu sebelum negara itu berdiri. Nilai-nilai tersebut meliputi adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Pandangan hidup tersebut telah lama ada dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, sehingga Pancasila sebagai nilai-nilai itu merupakan gambaran dari masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Proses perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu melalui sidang pertama BPUPKI, Panitia 9, dan sidang BPUPKI kedua, dan para yang disahkan secara yuridis dan menjadi filsafat negara Republik Indonesia. Materi 2 tentang proses perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama terdapat 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama Pancasila yang artinya 5 dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari temannya, yaitu seorang ahli bahasa. Menurut Soekarno, kelima sila tersebut dapat diperas menjadi trisila yang meliputi sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Dari trisila tersebut juga dapat diperas menjadi ekasila yang intinya adalah gotong royong. Proses perumusan dasar negara berlangsung dalam sidang Dokuritsu Zunbicho Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disebut BPUPKI, yang dilanjutkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Proses proklamasi itu yang pertama, kekalahan Jepang dan menengah sekutu setelah membom kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Hal ini yang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu.
Kemudian Jepang membuat DPPKI untuk membantu dalam persiapan kemerdekaan. Jadi Jepang itu menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dan kemudian DPPKI berubah menjadi PPKI. Yang selanjutnya ada peristiwa Rengas Dengklok, di mana golongan muda menginginkan proklamasi segera dilakukan dengan menculik Insinyur Soekarno dan Hatta. Mereka menegaskan bahwa proklamasi harus segera dilaksanakan. Selanjutnya ada menyusun teks proklamasi. Di tempat kediaman Maida, Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, berhasil ditulis. Hakikatnya, fungsi Pancasila tidak berubah dan bahkan tidak boleh berubah, yakni tetap sebagaimana digagas secara cerdas oleh pendiri negara pada saat itu, yaitu sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, maupun sebagai pandangan hidup bangsa. Akan tetapi, Pancasila sebagai ideologi terbuka harus mampu menyesuaikan perkembangan masyarakat yang terus melaju dalam perubahan. Materi 3 tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila terdiri atas 5 sila, pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Pancasila terdiri atas bagian-bagian, yaitu sila-sila Pancasila. Setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri-sendiri, namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Dasar pemikiran filosofis yang terkandung dalam setiap sila dijelaskan bahwa Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, kerakyatan, dan keadilan. Rumusan kesatuan sila-sila Pancasila itu yaitu dalam suatu sistem, yaitu yang pertama, 1. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. 2. Susunan kesatuan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Yang ketiga, hubungan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Secara kualitas, bahwa nilai-nilai Pancasila adalah bersifat objektif dan juga subjektif. Artinya, esensi nilai-nilai dari Pancasila adalah bersifat universal sehingga dimungkinkan dapat diterapkan pada negara lain. Artinya, jikalau suatu negara menggunakan prinsip filosofi bahwa negara berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, maka negara tersebut pada hakikatnya menggunakan dasar filsafat dari nilai sila-sila Pancasila. Materi 4. Pancasila sebagai etika politik. Nilai adalah suatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, dan menyandarkan manusia akan harkat martabatnya. Nilai-nilai merupakan suatu yang dianggap baik atau buruk di masyarakat. Norma adalah sebuah bentuk tatanan atau susunan hidup yang berisi tentang aturan-aturan dalam bergaul di tengah masyarakat. Norma yang berlaku di masyarakat itu ada 4. Norma agama, kesopanan, keasusilaan, dan norma hukum. Moral sebagai dorongan yang kuat, yang baik serta patuh terhadap peraturan-peraturan yang diikuti dengan tanggung jawab yang objektif dan berkaitan erat dengan peraturan-peraturan yang sudah pasti. Pengelompokan etika dibedakan atas etika umum dan etika khusus. Etika umum itu membahas tentang prinsip-prinsip dasar bagi segenap tindakan manusia, sedangkan etika khusus itu membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungan dengan kewajiban manusia dalam berbagai lingkup kehidupannya. Etika khusus dibedakan menjadi pertama, individual, yang membahas tentang kewajiban manusia sebagai individu terhadap dirinya sendiri serta melalui suara hati terhadap Tuhannya.
Yang kedua itu etika sosial, membahas kewajiban norma-norma moral yang seharusnya dipatuhi dalam hubungan dengan sesama manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Etika sosial merupakan banyak etika yang khusus mengenai wilayah-wilayah kehidupan manusia tertentu. Misalnya etika keluarga, etika profesi, lingkungan, pendidikan, seksual, dan termasuk juga etika politik yang menyangkut dimensi politis dari manusia. Etika politik itu adalah upaya untuk memperluas lingkup kebebasan dan menciptakan institusi yang lebih adil. Yang dimaksud kebebasannya itu adalah partisipasi masyarakat di kehidupan politik, termasuk berserikat, berpendapat, dan pers tanpa tekanan. Artinya, masyarakat itu dibebaskan dalam memilih apa yang mereka inginkan, seperti memilih pimpinan. Jadi, Pancasila itu harus bersifat demokratis. Materi 5 tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Ideologi adalah kumpulan gagasan, ide, atau keyakinan Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia. Bukan terbentuk secara mendadak serta tidak hanya diciptakan oleh seseorang, melainkan terbentuknya melalui proses-proses yang cukup panjang. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila mempunyai kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum nasional dalam tata hukum di Indonesia. Hubungan antara filsafat dan ideologi. Filsafat adalah pandangan hidup yang merupakan sistem nilai yang secara epistemologis kebenarannya telah diyakini, sehingga dijadikan dasar pedoman bagi manusia. Ideologi sebagai suatu sistem pemikiran mencari nilai, norma, dan cita-cita yang bersumber kepada filsafat, yang bersifat mendasar dan nyata untuk diaktualisasikan. Materi 6 tentang makna ideologi bagi bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia seharusnya dijadikan acuan dalam berkehidupan sehari-hari. Walaupun arus globalisasi masuk ke negara sangat kencang, seharusnya Pancasila bisa menjadi filternya. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila Pancasila harus dapat menjadi penyaring bagi kebudayaan asing yang coba masuk. Pancasila sebagai pandangan negara sebenarnya adalah wujud dari nilai-nilai kebudayaan milik bangsa Indonesia yang keberadaannya diyakini. Ideologi Pancasila berasal dari kebiasaan masyarakat dari zaman dahulu. Nilai-nilai Pancasila ini tumbuh dan berkembang dari masa ke masa. Itulah sebabnya bangsa Indonesia sudah seharusnya mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Karena Pancasila adalah cerminan kepribadian dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi tidak kaku dan tidak tertutup, melainkan reformis, dinamis, dan terbuka. Artinya, ideologi Pancasila mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta menjadi pendorong berkembangnya aspirasi dari masyarakat. Paham negara kebangsaan bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang, sejak dari zaman kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, serta dijajah oleh bangsa asing selama setengah abad, dijajah oleh Belanda. Unsur masyarakat yang membentuk bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, berbagai macam adat istiadat, kebudayaan, dan agama, serta berdiam dalam suatu wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau. Jadi, yang membuat Indonesia merdeka itu karena adanya rasa nasionalisme di mana mereka itu memiliki perasaan senasib dan sepenanggungan.
Timbullah nasionalisme atau cinta tanah air, patriotisme, dan lain-lain. Apalagi Pancasila itu memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Materi ketujuh tentang Pancasila dan konteks ketatanegaraan. Kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila merupakan suatu asas kerohanian negara, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma, dan kaidah bagi moral maupun hukum yang ada di negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan, yaitu sistem perundang-undangan. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dalam sistem pemerintahan negara modern, salah satu ciri adalah dianutnya sistem demokrasi. Apa sih demokrasi? Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia itu berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sistem konstitusi atau hukum dasar Republik Indonesia selain tersusun dalam hukum dasar dan tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar, juga mengakui hukum dasar yang tidak tertulis. Dilihat dari tata urutan peraturan perundang-undangan menurut TAP tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan bangsa Indonesia, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua TAP MPR Republik Indonesia, ketiga Undang-Undang, keempat Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-Undang atau Perpu, yang kelima Peraturan Pemerintah, yang keenam Keputusan Presiden, dan yang ketujuh Peraturan Daerah. 8 tentang Konstitusi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah aturan atau undang-undang untuk membatasi kekuasaan lembaga negara, para penyelenggaraan negara, agar tidak kebablasan. Konstitusi berfungsi sebagai perlindungan dan menjamin hak-hak konstitusional seluruh warga negara. Peran konstitusi adalah sebagai perlindungan dan menjamin hak-hak konstitusional seluruh warga negara. Konstitusi dan Undang-Undang Republik Indonesia adalah pijakan hukum utama dalam sistem pemerintahan Indonesia. Konstitusi dan Undang-Undang menetapkan prinsip-prinsip dasar negara, struktur pemerintahan, dan hak asasi manusia, dan tugas serta kewajiban warga negara. Dengan demikian, Konstitusi Undang-Undang RI merupakan pilar penting dalam pemandu pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sementara Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengakar dalam dasar negara, mencerminkan semangat persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, pasal yang ada di undang-undang itu terdiri dari 27 pasal dan 2 pasal peralihan. Dari ke-9 tentang lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Istilah lembaga negara ialah organ negara, badan negara, atau alat perlengkap negara. Lembaga negara adalah badan negara yang lingkungan pemerintah negara. Jadi tidak hanya ada badan eksekutif, tetapi juga ada legislatif, yudikatif, dan badan-badan negara lainnya. Tugas lembaga secara umum itu tuh menjaga kestabilan keamanan politik, hukum, hak asasi manusia atau HAM, dan budaya dalam suatu negara yang bersangkutan, menciptakan suatu lingkungan negara yang kondusif, aman, dan harmonis, menjaga penghubung antara negara dengan rakyat, menjadi sumber inspirator dan aspirator rakyat, membantu menjalankan roda pemerintahan negara, memberantas adanya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kayaknya itu diisi dengan yang tugas-tugas.
Struktur lembaga negara sebelum amandemen UUD 1945, yaitu susunan lembaga negara mengatur bahwa Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi. Kemudian, kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR. Jadi MPR itu bertugas sebagai lembaga negara tertinggi. Nah, sedangkan seperti DPR, Presiden, BPA, MA itu tuh sebagai dan BPK itu sebagai lembaga tinggi saja. Nah, dan mereka itu sejajar kecuali MPR. Nah, setelah amandemen mengatur Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar memberikan sebagian kekuasaan separation of power kepada 6 lembaga negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK, yang dimana MPR di sini sudah disejajarkan dengan lembaga yang lain. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur dengan cermat pembagian kekuasaan dan fungsi masing-masing lembaga ini untuk mencapai tujuan negara, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi serta supremasi hukum. Setiap lembaga memiliki tanggung jawab sendiri dalam sistem demokrasi Indonesia. Jadi di Indonesia itu lembaga itu terbagi menjadi eksekutif, legislatif, dan yuridis. Yang pertama itu lembaga legislatif, yaitu ada MPR, DPR, dan DPD. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat bertugas untuk memberhentikan presiden atas usulan dari DPR. Kenapa? Dikarenakan presiden tidak dapat menjalankan tugasnya atau berhenti. Selanjutnya ada DPR. DPR bertugas untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar, yang dimana DPR itu menerima RUU atau rancangan undang-undang dari Presiden dan DPD. Selanjutnya ada DPD. DPD Dewan Perwakilan Daerah itu tuh bertugas menciptakan RUU atau rancangan undang-undang yang kemudian akan diserahkan kepada DPR dan DPR yang menyetujuinya. Biasanya RUU-nya itu berisi tentang otonomi daerah, hubungan daerah dan pusat, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada lembaga eksekutif, itu seperti presiden, yang dimana presiden merupakan pemimpin di negara, pimpinan tertinggi yang membuat RUU juga mengenai sesuatu hal. Yaitu ada lembaga yuridis, yaitu ada Mahkamah Agung, yang dimana Mahkamah Agung itu adalah suatu lembaga tertinggi. Wewenangnya itu penuh atas kekuasaan hukum dan kehakiman. Jadi Mahkamah Agung itu dipimpin oleh seorang hakim agung yang dinamakan dengan kekuasaan kehakiman. Selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi atau MK. Itu tuh wewenangnya itu sebagai pemegang fungsi kehakiman bersama dengan MA. Mahkamah Konstitusi memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas dan kemurnian konstitusi. Yang ketiga ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial atau KY merupakan lembaga yudikatif yang independen dan bebas dari pengaruh lembaga-lembaga lainnya. Dalam suatu negara, salah satu wewenang KY adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di MA. 10 tentang hak asasi manusia atau HAM. HAM adalah hak asasi manusia yang mencakup dari berbagai bidang kehidupan manusia, bagi itu sipil, politik, sosial, dan kebudayaan. Menurut KBBI, HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Tujuan adanya HAM bagi manusia adalah untuk melindungi dan menghormati hak-hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi apapun, berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, martabat, dan kesetaraan. HAM merupakan aspek penting dalam sistem hukum modern dan menyediakan landasan bagi keadilan, kebebasan, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa dan negara. Beberapa contoh pelanggaran HAM yaitu diskriminasi, penyiksaan, penangkapan tanpa alasan yang sah atau larangan yang mengeluarkan pendapat, penyadapan atau pengawasan sewenang-wenang yang melanggar privasi seseorang tanpa izin, pembatasan hak memilih seperti mencegah seseorang untuk memberikan suara dalam pemilu secara bebas, dan sebagainya.
Pelanggaran HAM perlu diwaspadai dan dicegah agar hak asasi setiap orang terlindungi. Penegakan HAM membutuhkan kesadaran dan usaha bersama dari semua pihak. Pelanggaran HAM berdasarkan sifat, yaitu yang pertama ada pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran sampai mengancam nyawa manusia, seperti pembunuhan, perampokan, perbudakan, penganiayaan, dan penyanderaan. Ada 5. Yang kedua ada pelanggaran HAM biasa. Kasus pelanggaran HAM ini tidak mengancam keselamatan seseorang, tetapi kasus ini memiliki kategori berbahaya. Contohnya seperti kasus pelanggaran HAM ringan, yaitu pencemaran lingkungan, pemakaian bahan berbahaya untuk makanan dan minuman, pemukulan, pencemaran nama baik, dan menahan kebebasan berekspresi. Sejarah HAM yang ada di dunia. HAM itu mulai ada dari abad ke-20. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berasal dari dunia barat, Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah, yaitu natural right, yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, kebebasan, dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan bidang politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya 3 peristiwa besar penting di dunia barat, yaitu ada Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Yang pertama, Magna Carta itu tuh pada tahun 1215, piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Carta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, serta hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh Raja bangsawan saat itu. Jaminan hak itu berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Yang kedua ada Revolusi Amerika pada tahun 1776. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat saat melawan penjajahan Inggris disebut dengan Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi itu. Yang ketiga ada Revolusi Prancis tahun 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan dari rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, yaitu Louis ke-16 yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration droits de l'homme et du citoyen, pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal, yaitu kebebasan atau liberty, kesamaan equality, dan persaudaraan fraternity. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas sejak permulaan abad ke-20. Konsep hak asasi manusia berkembang menjadi 4 macam. Kebebasan, the four freedom. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika, yaitu Franklin D. Roosevelt. Keempat macamnya itu meliputi, yang pertama ada kebebasan untuk beragama, freedom of religion, kita dibebaskan untuk memilih agama kita masing-masing. Yang kedua ada kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, freedom of the speech, hak untuk kita berbicara. Yang ketiga ada kebebasan dari kemelaratan, freedom for one. Dan yang keempat kebebasan dari ketakutan, freedom for fear. Sejarah HAM di Indonesia, yaitu sejak adanya didirikannya Budi Utomo pada tahun 1908. Nah, Budi Utomo itu adalah pelopor terciptanya HAM di Indonesia. Dikarenakan kenapa jadi ada Budi Utomo? Dikarenakan Budi Utomo menganggap penjajah itu melakukan tindakan yang sewenang-wenang kepada para pribumi atau bangsa Indonesia. Hak asasi manusia meliputi yang pertama hak asasi pribadi, yaitu kebebasan untuk mengikuti
waktu organisasi, kebebasan mengusulkan pendapat, dan kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua ada hak asasi politik, yaitu hak menjadi warga negara, terus hak untuk memilih dan dipilih, dan hak untuk masuk dan mendirikan partai politik. Yang ketiga ada hak asasi ekonomi, yaitu hak memiliki, mencari, dan mengumpulkan kekayaan. Selanjutnya ada kebebasan memilih pekerjaan, hak untuk menjual, membeli, dan menyewa. Yang keempat ada hak asasi hukum, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Jadi semua orang itu sama di mata hukum, tidak peduli dia lebih tinggi jabatannya. Yang kelima ada hak sosial budaya, yaitu hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam budaya, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak karya cipta, dan hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan yang lain. Yang keenam ada hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan, yaitu hak dalam mendapatkan peradilan dan perlindungan untuk penahanan, penangkapan, peradilan, penyitaan, atau penggeledahan. Selanjutnya, hak asasi manusia itu menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam UUD 1945, perubahan mengenai HAM tertuang pada bab 10A, yaitu pasal 28A sampai 28J, yaitu 28A hak-hak untuk hidup, yang kedua 28B hak berkeluarga dan memiliki keturunan, 28C hak mengembangkan diri dan mendapat pendidikan, 28D hak atas perlindungan hukum, 28E hak pemeluk agama, yang ke-28F hak untuk mendapatkan informasi, 28G hak atas perlindungan diri dan keluarga, 28H hak hidup sejahtera dan bertempat tinggal, 28I hak untuk tidak disiksa, diberi kebebasan dalam berpikir, dan 28J wajib menghormati hak asasi manusia lain. Tentang aktualisasi Pancasila. Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertama, pengertian paradigma. Istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis, tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Kuhn. Paradigma adalah suatu asumsi dasar dan teoritis yang umum sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Paradigma juga diartikan sebagai pendapat awal yang secara teoritis dapat dijadikan sebagai suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam, yaitu aktualisasi objektif dan subjektif. Aktualisasi Pancasila objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Adapun aktualisasi Pancasila subjektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu, terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan kehidup negara dan masyarakat. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam, yaitu aktualisasi objektif dan subjektif. Aktualisasi Pancasila objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Adapun aktualisasi Pancasila subjektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu, terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan kehidupan negara dan masyarakat. Aktualisasi yang subjektif tersebut tidak terkecuali baik warga negara biasa, aparat penyelenggara negara, penguasa negara, terutama kalangan elit politik dalam kegiatan politik perlu wawas diri agar memiliki moral ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. IPTEK.
Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK pada hakikatnya merupakan hasil kreativitas spiritual manusia. Atas dasar kreativitas pikirannya, itulah manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah sumber daya alam yang melimpah yang disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, Pancasila telah memberikan nilai-nilai dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan hidup manusia. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan Poleks Subudankam, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, ketahanan, dan keamanan. Pancasila sebagai paradigma pengembangan di bidang politik dalam sistem politik negara harus mendasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusiaan yang di dalam istilah ilmu hukum dan kenegaraan disebut hak asasi manusia atau HAM, sehingga sistem politik negara harus mampu menciptakan sistem yang menjamin atas hak-hak tersebut. Sistem politik negara Pancasila memberikan dasar-dasar moralitas politik negara. Dasar moral supaya negara tidak berdasarkan kekuasaan. Oleh karena itu, dalam politik negara termasuk para elit politik dan para penyelenggara negara untuk memegang budi pekerti kemanusiaan serta memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Selanjutnya ada paradigma sebagai pengembangan di ekonomi. Pengembangan ekonomi itu bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan demi kemanusiaan, kesejahteraan seluruh bangsa Maka, sistem ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial dan budaya. Dalam proses reformasi saat ini, kita sering melihat kekacauan sosial di masyarakat yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Hal ini muncul dari benturan kepentingan politik demi kekuasaan. Oleh karena itu, tugas bagi bangsa Indonesia pada pasca reformasi saat ini untuk pengembangan aspek sosial budaya dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang secara lebih terinci berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan, serta nilai keberadaban. Yang selanjutnya ada Pancasila sebagai paradigma pengembangan pertahanan dan keamanan. Dimaksudkan bahwa Pancasila di sistem ini menjadi kerangka acuan atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah atau tujuan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia. Selanjutnya ada Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan di beragama dalam sila yang terdapat pada Pancasila, terutama pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang meliputi sila-sila setelahnya memberikan dasar-dasar nilai yang hakiki dan fundamental untuk terciptanya bangsa Indonesia agar dapat hidup rukun dan damai dalam kehidupan beragama. Yang selanjutnya ada Pancasila sebagai paradigma bidang hukum. Berarti bahwa Pancasila dijadikan sebagai kerangka berpikir, perspektif atau pedoman dasar untuk mengembangkan ilmu hukum serta penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Yang selanjutnya lagi, Pancasila sebagai paradigma reformasi. Pancasila sebagai paradigma reformasi adalah di mana apabila terjadi suatu perubahan kedepannya, maka asumsi-asumsi dasar atau nilai-nilai yang mendukung perubahan tersebut haruslah selalu berlandaskan pada Pancasila. Manfaat pembelajaran dari Pancasila. Melalui pendidikan Pancasila, saya dapat menjadi warga negara yang memiliki pandangan yang benar terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM. Pendidikan kewarganegaraan itu menurut saya sangat penting diberikan agar menjadi pribadi yang paham tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia,
berpikir kritis, bertoleransi tinggi, pribadi yang cinta damai, menjadi sosok yang mengenal dan berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan internasional. Pendidikan ini juga membuat saya dapat mengaktualisasikan Pancasila, seperti sila ke-1 tentang ketuhanan. Jadi sikapnya itu toleransi. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana kita tuh memiliki adab. Yang ketiga, persatuan Indonesia tentang sikap nasionalisme. Yang keempat itu demokrasi dan bermusyawarah. Yang kelima adalah tidak membeda-bedakan sosial seseorang, serta status dan tidak membeda-bedakan sara.